Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di mata kuliah Viktimologi hari ini, saya akan menyampaikannya dari rumah saja karena kita harus selalu stay at home, jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, karena dari rumah, maka nanti akan sangat dimungkinkan muncul suara-suara yang akan mengganggu dan gimana ya, nggak enak di telinga. Misalnya suara burung, suara ayam, suara anak-anak, suara tetangga ngobrol. Nah, tolong diabaikan saja, kita fokus pada materi kita kali ini. Materi kita kali ini adalah kedudukan korban di dalam sistem peradilan pidana, yaitu subsistem hakim. Nah, sebetulnya ketika berbicara hubungan antara korban dengan hakim, itu bisa dilihat dari putusan-putusan hakim. Apakah putusan-putusan hakim berpihak kepada korban atau hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku saja? Nah, dari sekian banyak putusan, saya tidak tahu putusannya ada berapa banyak yang sudah ada, tetapi hanya ada beberapa putusan saja yang berpihak kepada korban. Misalnya, ada pernah putusan Mahkamah Agung nomor 307 K/Pid.Sus 2010 itu menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Salah satu pertimbangannya adalah yang dibutuhkan oleh korban adalah nafkah bulanan, sedangkan pelaku berharap tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS. Nah, ini salah satu contoh putusan yang berpihak kepada korban. Ini adalah kasus KDRT, yaitu penelantaran istri oleh suami. Nah, kemudian si istri menggugat ke suaminya, tapi kemudian hakim memutuskan bahwa si suami dengan percobaan dan dengan syarat khusus dia harus memberikan nafkah. Nah, sehingga kalau dilihat dari begitu, maka kepentingan korban terakomodir di dalam putusan hakim tersebut. Nah, ada juga putusan yang Mahkamah Agung memutuskan bahwa pencabutan pengaduan, memutuskan untuk mempertimbangkan pencabutan pengaduan dengan alasan bahwa keluarga korban dan keluarga pelaku sudah berdamai dan mereka masih memiliki hubungan keluarga. Nah, ini dalam perkara pidana nomor 1600 K/Pid/2009. Nah, ini juga dalam putusan ini sangat dipertimbangkan keberadaan korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian dan masing-masing memiliki hubungan keluarga. Nah, ini menjadi pertimbangan hakim. Nah, kalau demikian, maka dilihat dari beberapa contoh putusan tadi, itu keberadaan korban sudah dipertimbangkan ataupun diakomodir di dalam putusan hakim, di dalam beberapa putusan hakim. Yang saya tahu misalnya ada juga hakim yang memutuskan restitusi kepada di dalam putusannya, memutuskan restitusi di dalam putusannya. Nah, itu artinya putusan restitusi itu merupakan sebuah putusan yang mempertimbangkan kondisi korban, yang mempertimbangkan keberadaan korban di dalam sistem peradilan pidana. Walaupun putusan restitusi ini ada beberapa putusan yang tidak bisa dieksekusi. Nah, ini urusan dengan jaksa. Tetapi hakim sudah memvonis untuk adanya restitusi begitu. Cuman ternyata pada tataran eksekusi masih kesulitan. Restitusi di dalam putusan hakim merupakan sebuah wujud perhatian hakim terhadap keberadaan ataupun kerugian yang diderita oleh korban. Restitusi ini merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku. Nah, untuk mendapatkan restitusi, si korban harus mengajukan permohonan restitusi. Bisa dilakukan pada saat proses sistem peradilan pidana atau proses penegakan hukum berlangsung, yaitu bisa mengajukan permohonan sendiri, bisa melalui diwakili oleh LPSK ataupun melalui jaksa penuntut umum, agar di dalam tuntutan jaksa tidak hanya menuntut hukuman tetapi juga menuntut restitusi.
Nah, bisa juga dilakukan permohonan restitusi ini setelah putusan dijatuhkan, yaitu melalui LPSK. Nah, tapi kita bisa melihat ada beberapa putusan yang sudah ada restitusi, artinya diajukan pada saat proses penegakan hukum berlangsung. Nah, ini akan menjadi PR ketika pada saat tataran eksekusi. Akan tetapi, dalam hubungan dengan hakim, putusan yang sudah mengandung restitusi itu adalah putusan yang bisa kita katakan mewakili korban atau putusan yang mengakomodir kepentingan korban. Walaupun dalam beberapa putusan yang sudah saya kaji itu jumlah nominalnya tidak banyak, akan tetapi untuk kasus-kasus yang memang kerugian korban itu sedikit, saya pikir itu bisa mengobati kerugian korban. Nah, pada intinya, kedudukan antara korban dengan hakim dalam sistem peradilan pidana memang terkait kepada apakah si putusan yang dijatuhkan itu memihak kepada korban atau tidak. Dalam artian bisa jadi ditafsirkan dalam konteks kerugian yang diderita oleh korban. Pada intinya, hakim dalam menjatuhkan putusan tentu tidak saja mempertimbangkan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah korban. Nah, korban yang dirugikan, misalnya kerugiannya material, begitu ya, kehilangan HP, kecurian motor, itu bisa mendapatkan ganti rugi ataupun restitusi dari si pelaku. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus ganti rugi itu tidak semuanya. Tetapi pada intinya yang saya ingin sampaikan adalah dengan adanya restitusi yang dijatuhkan bersamaan dengan vonis hakim, atau dengan adanya restitusi yang dimuat di dalam putusan hakim, maka itu menunjukkan bahwa adanya bentuk perhatian hakim terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Dan ini merupakan sebuah awal yang baik bagi sistem peradilan pidana saat ini, gitu. Bahwa korban itu juga harus menjadi pihak yang diperhatikan oleh hakim. Jangan sampai hakim hanya memperlakukan korban sebagai saksi korban untuk melengkapi jalan cerita kronologis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Tetapi hakim juga harus menganggap bahwa korban adalah pihak yang diderita, pihak yang menderita, yang juga harus mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dari sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dengan kata lain, korban harus mendapatkan manfaat dari adanya putusan. Dan hari ini, manfaat itu bukan saja putusan di penjaranya atau dihukumnya pelaku, melainkan putusan yang mengandung restitusi ataupun ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Atau dengan kata lain, putusan restitusi dianggap merupakan putusan yang mengakomodir penderitaan korban. Walaupun tentu saja restitusi ini tidak bisa dijatuhkan oleh semua hakim dalam semua perkara. Karena hanya kasus-kasus tertentu saja yang bisa dijatuhkan restitusi, begitu. Misalnya dalam kondisi kerugian material yang diderita oleh korban, atau memang si pelaku juga memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk memberikan restitusi. Sampai di sini dulu kuliah viktimologi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa di subrek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.